malam. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama Bunda. Sebenarnya aktivitas dan pekerjaan Bunda Awang itu apa? Oh iya. Kemarin ada yang nanya ya. Ya, ada yang nanya. Jadi itu penggaweannya apa toh? Aku termasuk perempuan yang multi talenta. Oke. Aku seniman kain, jadi aku adalah originator dari teknik olah kain ecoprint bonding di Indonesia. Ya. Jadi pekerjaan sehari-hariku ya bikin kain, bikin baju. Terus aku juga fashion designer. Jadi karena pandemi ini aja aku off untuk show, biasanya juga keliling untuk show. Terus habis itu tukang pijat, pijat tulang belakang. Oke. Ya. Terus habis itu terapis juga untuk hipnoterapi, lebih ke jiwa ya. Jadi beresin urusan-urusan jiwa, kesehatan jiwa. Terus habis itu aku juga buka warung, warung kupat higel. Jadi emang semua aku kerjain gitu. Multi talent. Nah, terus kita mulai ini karena aku biasanya kalau foto itu kan, foto produk itu kan aku nggak sewa model. Dulu aku sewa model. Habis itu semakin kesini udah 4 tahun ke belakang itu aku jadikan diriku sendiri sebagai model. Nah ini mulai banyak teman-teman yang minta aku jadi model untuk produk-produk mereka. Jadi ya brand ambassador ya. Ya semua aku kerjakan. Oke, menarik ini Bunda. Jadi kalau urusan desain sama produk baju Bunda ya. Baju. Ini bajunya kayaknya estetik banget. Kayaknya nggak ada di tempat lain itu loh. Kalau di tempat lain banyak, cuman karena aku yang pertama, jadi mungkin taste of artku lebih terasah gitu. Ya. Paling jauh sampai mana Bunda ketika melakukan pameran atau apa? Aku pameran lebih banyak ke Jakarta ya. Jakarta ya. Surabaya sesekali, tapi yang lebih sering Jakarta. Memang pasarnya di sana. Pangsa pasarnya di sana. Oke Bunda, apa yang akan didapatkan teman-teman saat ikut acara goal setting di 2023 Bunda? 2023 yang online ya? Iya, yang online. Nah, mungkin ini aku perlu jelaskan sedikit ya untuk goal setting. Kemarin kan aku udah kasih prolog tuh beberapa tahapan yang harus dilewati pada saat melakukan goal setting. Tapi ini karena untuk ya semacam preview aja, terus karena online dengan banyak orang, jadi nanti itu waktu boleh dianggap workshop ini ya, ya waktu workshop itu akan aku jelaskan goal setting itu apa sih, manfaatnya apa, terus cara bikinnya bagaimana, cara nginstallnya bagaimana, dan cara untuk maintenance-nya bagaimana. Nah, itu rodok beda ketika mereka secara privat melakukan goal setting atau kelas offline. Kalau kelas offline biasanya itu lebih lengkap. Jadi dipulihkan dulu jiwanya. Benar. Ya, setelah jiwanya dipulihkan, baru mereka install goal settingnya. Kalau besok ini kan enggak melalui pemulihan jiwa. Jadi hanya diajarkan tentang cara bikin goal setting, apa itu goal setting, manfaatnya, dan cara install sama cara maintain. Sesuai yang ada di flyer itu ya. Betul. Dan itu nggak perlu ikut berkali-kali, ikut 1 kali aja udah tahu caranya. Mereka tahun depan udah bisa bikin sendiri. Dan tidak harus dalam periode tahunan, ya sebutuhnya mereka gitu. Jadi itu bisa di set kapan aja sebenarnya. Kondisional gitu ya. Oke. Next ini terkait momentum hari ini kan Hari Ibu. Ini belum melangkah ke jam 12 malam. Oh iya, ini berarti sih Hari Ibu. Hari ya? Ibu. Okay. Dan selamat Hari Ibu buat Bunda. Terima kasih. Iya Bunda, terkait momentum Hari Ibu, ya kan? Apakah pengabdian kepada ibu dan ayah menjamin kesuksesan sang anak?
menjadi bagian ya, tapi tidak menjamin. Itu adalah bagian yang harus dilakukan ya, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk apa sih? Sebentar, kok moro-moro lali. Sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk bakti anak terhadap orang tua. Itu kan yang utama. Tapi itu tidak mutlak, bukan karena dia berbakti terus abis itu semua jadi dimudahkan. Kan masih ada proses yang lain, masih ada banyak yang harus diperjuangkan gitu. Tapi itu memang wajib ya. Wajib. Jadi kalau misalnya pengen sukses, ya rengkuh dulu orang tuamu, beresin dulu orang tuamu, tunjukkan baktimu kepada orang tuamu. Terus ada peribahasa seperti ini Bunda, orang tua itu adalah Tuhan yang nyata. Itu ya, penafsirannya seperti apa Bunda? Pangeran Katon gitu ya. Pangeran Katon ya, kan orang Jawa bilang seperti itu. Ya karena ridho orang tua itu yang bisa menjadi kunci dari segala kesuksesan kita. Jadi yang kita butuhkan dari orang tua itu ridhonya, keikhlasannya, ya, atas kehidupan kita. Itu sih lebih ke sana. Aku jadi ingat kemarin itu juga ada kasus yang sama. Iya, kepelikan hidup lah. Ya. Habis itu aku sarankan kepada klienku itu temui ibumu, habis itu basuh kakinya, kalau bisa pakai air hangat, ya. Habis itu kamu bersimpuh di lututnya, minta maaf, ya, bahwa kamu sampai hari ini belum menjadi anak sesuai dengan harapannya. Habis itu minta ridho, minta keikhlasan ibumu atas kehidupanmu, ya, atas hidupmu. Minta doa restu kepada ibumu supaya jalanmu dilapangkan. Itu wajib, karena dalam proses perjalanan kadang-kadang anak itu nggak sengaja mencederai hati ibunya atau orang tuanya lah ya. Tapi yang utama memang ibu itu jadi apa ya, jadi kunci. Bukan bukan membedakan antara ibu dan bapak, tapi restu ibu itu memang jadi utama. Jadi beberapa kali kasus itu ya, ketika pelik banget dan tidak terurai, ketika mereka melakukan saranku untuk datang ke ibunya, bersimpuh, mencuci kakinya dan segala macam, itu ya jalan akhirnya kebuka. Berarti benar ada sebuah lagu yang mengatakan doa ibu adalah doa yang keramat di dunia. Itu benar. Betul. Betul. Yang jadi pertanyaan, seumpama ini Bunda, ada orang tua, maaf ya, yang tidak benar menyuruh atau menjerumuskan anaknya ke jurang atau ke lembah hitam. Nah itu seperti apa? Apa masih dikabulkan atau seperti apa, harus diturutin atau gimana? Masih. Atau bakti, kita tentang gitu? Bakti. Kalau ibu itu menyarankan kita untuk melakukan hal-hal yang jelek, ya ibu saja ya, siapapun itu, ya kita bisa tolak. Bisa tolak ya. Tapi bakti anak terhadap ibunya itu tidak boleh putus, apapun kondisi ibunya. Begitu ya. Oke. Ini lanjut ke pertanyaan ini. Ini kan ada penelitian di Harvard, ya kan? Harvard University selama 75 tahun mengungkap bahwa anak yang dekat dengan ibu cenderung lebih mudah untuk sukses. Itu benar apa enggak? Enggak juga sih ya. Enggak juga. Emang begitu penelitiannya? 75 tahun loh Bunda. 75 tahun diteliti. Harvard University ini. Oh berarti benar kalau gitu kata orang-orang Jawa zaman dulu itu ya. Gimana? Surga itu ada di telapak kaki ibu. Gitu ya. Iya toh. Kalau orang Jawa kan gitu. Bukan orang Jawa ya. Kayaknya semua ya. Semua bilang surga itu ada di telapak kaki ibu. Bahkan kalau Muslim itu kan yang harus didulukan ibumu. Ibu itu disebut 3 kali. 3 kali ya. Berarti kan istimewa sekali tuh. Iya. Ya bisa jadi benar. Aku berarti harus baca itu.
75 tahun 75 penelitian. tahun. Ya mungkin karena itu ya, karena restunya, karena ridhonya, karena keikhlasannya atas kehidupan kita. Jadi semua jadi lebih mudah. Oke. Dan doa ibu itu kan jadi ini doa yang paling mujarab, keramat di dunia. Keramat di dunia. Ini kebetulan aku tadi juga, karena ini hari ibu, aku bikin puisi untuk ibuku. Aku jadi inget ya, dulu itu ibuku, dia itu rutin melakukan puasa Senin Kamis gawe mosoi anaknya, untuk anak-anaknya. Jadi dia puasa itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia puasa itu didedikasikan untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu selalu dalam penjagaan Tuhan, supaya kelak anak-anaknya itu selalu dimudahkan. Dan ketika anak-anaknya itu dalam kondisi tidak menguntungkan, itu mudah untuk mendapatkan pertolongan. Dan itu setiap Senin Kamis dia itu puasa terus, dan itu nggak stop. Bahkan stopnya itu ketika beliau sakit. Gitu ya. Dan itu benar-benar didedikasikan untuk anaknya. Nggak itu aja, kalau pas wetone anaknya ikut puasa. Jadi misalnya wetonku ya, aku puasa, ibuku juga puasa, bapakku juga puasa. Nah, itu sekarang akhirnya aku duplikasi. Jadi ketika anakku pas wetone dia puasa, aku juga puasa. Copy paste. Aku hanya melanjutkan apa ya, warisan-warisan kebaikan yang udah beliau-beliau itu contohkan. Nah, ini terus ibunya Bunda Awang kan sudah melakukan tirakat Senin Kamis, ya kan, dan puasa weton. Nah, dan Bunda menjadi anak biologis dari orang tua Bunda. Nah, setelah orang tua Bunda itu melakukan hal itu, hal apa yang dirasakan Bunda? Ngono ya. Mungkin ada gambaran-gambaran. Iya. Aku juga nggak ngerti ya, moga-moga itu ya karena barokah dari apa yang sudah orang tua aku lakukan ya. Tapi memang aku ini selalu menjadi manusia yang beruntung. Jadi mulai aku lulus SMA itu aku selalu mendapatkan apa yang aku mau. Tapi gelombangnya juga tidak kecil, gelombangnya tetap gede banget. Kan semua itu seimbang. Balance ya. Jadi ketika pencapaiannya tinggi ya gelombangnya tinggi, gak mungkin pencapaian tinggi terus gelombangnya sing biasa-biasa aja, nggak mungkin. Benar. Jadi semua itu seimbang. Tapi sampai hari ini ya memang aku merasa hidupku itu sangat istimewa dan diberikan banyak apa ya, kalau dibilang mukjizat bisa juga. Jadi banyak sekali mukjizat-mukjizat yang ada di dalam hidupku, termasuk EcoPrint ini yang akhirnya aku bisa tularkan ke ratusan ribu orang di Indonesia, bahkan sampai luar negeri pun sekarang juga melakukan hal yang sama gitu. Luar biasa ya. Iya. Karena kalau dipikir ya, untuk EcoPrint ini benar-benar mukjizat karena aku tidak mencari. Jadi tahu-tahu aku bisa. Padahal aku ini bukan orang tekstil, terus aku ini juga bukan orang seni. Bagus kok. Enak dilihat Bunda. Dan ini menurutku sing jenenge ilmu kalam itu ya ini. Gitu ya. Karena aku nggak belajar, aku hanya digerakkan, diarahkan, tahu-tahu aku bisa, semua dimudahkan. Ternyata aku punya misi di situ, aku punya tugas di situ untuk menyebarkan ilmu ini ke banyak orang. Nah, itu keistimewaan karena dari segitu banyak orang di dunia, kenapa harus Awang gitu loh? Iya. Kan dia bisa milih Rosi atau dia milih Tuhan bisa milih yang lain. Benar. Dan Tuhan milih Awang. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Bagiku itu mukjizat. Nah, ini mumpung momentum Hari Ibu Bunda. Katanya Bunda tadi punya puisi buat orang tua Bunda, ya ibunya Bunda. Dan mungkin ya untuk ibu-ibu yang lain juga. Monggo Bunda.
Aku harus berpuisi gitu. Nggak apa-apa. Mumpung momentum gitu loh. Mumpung momentum ya. Iya. Oke. Wah, iki permintaan Mas Rosi. Iki aku mengulang ya, karena tadi udah aku posting di YouTubeku. Iya. Jogja hujan semalaman. Pagi basah, ditemani teh tawar panas dan lemet. Ya, lemet. Kudapan dari parutan singkong yang dibungkus dengan daun pisang, dikukus. Itu favorit ibuku. Entah kenapa, apa yang ibuku suka, akhirnya aku juga suka. Seiring usia, mendekati pralansia, berbulan-bulan aku ngidam lemet. Akhirnya dapat juga. Ada kerinduan mendalam saat aku menggigitnya. Wajah ibuku hadir. Jantungku bergejolak. Oh, aku kangen rupanya. Sepertinya semesta sedang memberiku sinyal. Wang, ini hari ibu. Melulah aku seharian ini. Haru biru disempurnakan lagu ibu yang sangat kebetulan aku lihat saat membuka Instagram. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, rasanya sudah sangat lama aku tidak memeluknya, mencium kedua pipinya, mencabut uban di kepalanya. Rasanya sudah sangat lama aku tidak memeluknya, mencium kedua pipinya sambil berucap, "Selamat Hari Ibu, Mi." Rasanya aku sudah sangat lama tidak mendengarkan pertanyaan, "Mau dimasakkan apa hari ini, Nda?" Masya Allah, aku rindu. Aku merindukanmu. Aku sangat merindu. Mi, andai kau lihat aku hari ini semua berkat didikanmu, berkat kerja kerasmu,
dan doamu yang tak pernah putus, serta rangkaian puasa Senin Kemis yang selalu kau lakukan tanpa henti. Mami tidak hanya ibu untukku. Mami adalah kebersamaan. Mami adalah ingatan, juga waktu. Udah. Dan kamu membuat aku berkaca-kaca ya. Cantik sekali. Bukan hanya Bunda Awang, saya pun merinding. Bagus banget Bunda, cantik banget. Ini didedikasikan untuk ibunya Bunda Awang. Dan ibu-ibu di luar sana. Dan ibu-ibu di seluruh dunia, selamat Hari Ibu. Aduh, bentar-bentar. Sangat indah Bun. Oke. Jadi nanti setelah dibacakan puisi ini, Lemet nanti bisa mendunia. Lemet nanti bisa didengar oleh sekian ribu orang. Bener, gitu ya. bahkan sampai luar negeri mendengar kata-kata lemet itu nanti. Oke Bun, kita lanjut ya. Bunda, ilmu agar bisa mengejar kita itu ada nggak? Jika ada contoh orang yang dikejar uang, itu bagaimana? Orang yang dikejar-kejar uang. Iya. Ya? Itu definisinya gimana ya orang dikejar-kejar uang? Ya taruhlah ada sih banyak contoh ya. Seolah-olah dia itu nggak pernah habis. Iya. Uang belum habis udah ditambah lagi. Dan sebenarnya kan manusia tidak perlu seperti itu. Tapi jika menginginkan seperti itu, ya berarti bangun karmanya juga harus luar biasa. Kita nggak ngerti ya apa yang sudah orang tuanya bangun, apa yang sudah kakeknya, neneknya bangun, apa yang sudah buyut-buyutnya bangun. Nah, energi itu kan tidak bisa lepas. Makanya ada orang yang, itu balungan suki. Balungan suki itu bukan karena balungannya suki, tapi mungkin energi, ya, energi yang sudah turun temurun itu yang sudah terbangun. Iya. Sehingga dia menjadi orang yang sangat sukses luar biasa. Benar. Tapi ada juga orang yang mendapatkan berkat dari Tuhan, benar-benar dia merintis dari nol, dia berjuang sampai akhirnya dia mendapatkan sukses yang luar biasa. Ya mungkin Tuhan punya maksud dan tujuan lain gitu. Untuk contoh bagi orang lebih banyak mungkin, biar orang-orang itu tahu cara memperjuangkan hidup itu seperti apa, cara memperjuangkan mimpi itu seperti apa. Jadi semua itu memang harus dibangun gitu. Mimpi itu harus dibangun, bahkan kalau bisa mimpi itu harus dibangun sejak kecil. Itu dulu. Makanya aku selalu bilang manusia itu harus punya grand design. Iya. Ketika dia tidak mendesain hidupnya sendiri, ya otomatis dia harus mengikuti desain yang sudah disiapkan. Nah, kalau misalnya mau mendesain, bikin grand design untuk dirinya sendiri, ya, setelah bikin grand design ya harus diperjuangkan. Untuk apa? Ya supaya mewujud sesuai dengan grand design-nya gitu. Jadi memang ada effort yang luar biasa. Jadi orang-orang seperti itu orang-orang spesial, ya. Langkah-langkahnya juga spesial, tindakan-tindakannya juga spesial. Coba kalau kita mendengarkan kisah dari orang-orang sukses ya, kebanyakan kan orang-orang itu ngelihat kalau udah jadi, ya kan? Kalau udah jadi, udah kaya, udah ini baru. Tapi mereka kan tidak tahu perjuangan proses apa yang harus dilewati oleh mereka gitu. Bahkan ada beberapa yang aku pernah dengar itu, mereka itu rela hanya tidur 1 sampai 2 jam setiap hari. Every day. Untuk apa? Ya untuk mewujudkan mimpinya. Sekeras itu mereka berjuang. Dan sehebat itu mereka membangun pikirannya. Gitu. Jadi kebanyakan orang-orang itu hanya melihat hasil jadinya. Uang itu bisa mengikutimu, iya, tapi effort yang harus kamu lakukan juga
harus seimbang gitu. Misalnya FOT biasa-biasa wae ya jangan mengharapkan yang luar biasa gitu. Orang-orang sukses itu kalau kita baca buku biografinya ya rata-rata begitu. Ada yang mereka pertaruhkan untuk bisa memenangkan sesuatu. Jika mereka sekarang dianggap sudah menang, sudah bisa memenangkan sesuatu, kita harus lihat apa saja yang sudah mereka pertaruhkan gitu. Nah, ini bicara tentang grand design ya.